Halo semuanya, tentu baik-baik saja bukan? Berpetualang di dunia game pastilah seru, bersama teman, atau kenalan baru di dalam game akan membuat perjalanan makin mudah. Tapi tahukah kalian, banyak anime yang mempunyai latar belakang, dunia fantasi di dalam game. Berikut daftar 10 anime, berseting di dunia game, yang seru cocok buat kalian yang suka dunia fantasi. Sebelum ke pembahasan jangan lupa like dan subscribe ya. King Avatar, Huan Zhigao Shou atau King Avatar, adalah anime buatan China, yang laris manis. Menceritakan pemain Pro Glory, bernama Ye Xiu, yang merahasiakan identitas aslinya di depan publik. Karena suatu alasan, Ye Xiu dikeluarkan dari tim, dan diberitakan telah berhenti bermain Glory. Ye Xiu pun dijuluki sebagai sang legenda. Setelah keluar dari tim, Ye Xiu bekerja di warnet. Di pekerjaan barunya itu, Ye Xiu mencoba kembali bermain Glory, di server baru. Walau dengan karakter baru, Ye Xiu tetaplah seorang pro. Terbukti dengan memenangkan pertandingan, dengan membuat rekor-rekor baru, membuat pemain lama tertarik dan mencari tahu identitas Ye Xiu yang sebenarnya. Sword Art Online, anime yang lagi laris manis nih. Menceritakan pemuda bernama Kirigaya Kazuto, yang mencoba bermain game virtual, Sword Art Online, dengan nama player Kiritot. Saat pembukaan pertama, terjadi hal mengejutkan, di mana GM memberitahukan bahwa opsi logout telah hilang. Dan untuk bisa keluar dari game, harus mengalahkan bos di lantai 100 yaitu lantai teratas. Dan hal yang paling mengerikan adalah, siapa yang mati di game, maka di dunia nyata pun mereka akan mati. Berbekal menjadi pemain beta tes, Kirito mencari jalan agar bisa menamatkan game, dan dibantu Asuna dan kawan-kawan, Kirito memulai petualangan di dunia fantasi. Bofuri, bercerita tentang Kaede Honjo, gadis pelajar yang cantik dan loli, suatu hari karena saran dari sahabatnya, untuk bermain game New World Online. Yaitu game VR MMO yang sangat populer di Jepang. Kaede pun mencoba login, dan membuat karakter baru, dengan nama Maple. Karena kurang pengetahuan, semua status poin dihabiskan, untuk meningkatkan vitalitas, berharap agar tidak terluka. Maple pun memperoleh pertahanan yang kuat, namun untuk bergerak, sangat lamban, dan serangannya pun lemah. Setelah susah payah kalahkan bos, tidak disangka, Maple malah mendapatkan perlengkapan super langka, di mana membuat Maple mendapatkan keterampilan khusus, yang jarang dimiliki player lain, yaitu kebal serangan fisik, kebal racun, dan serangan mematikan dalam sekali serang. Dengan perlengkapan barunya, Maple mampu mendapat peringkat 3, player terkuat dalam acara event, dan banyak mendapat perhatian player lainnya. Axel World, menceritakan Haruyuki Arita seorang pelajar, berpenampilan gendut kayak babi, yang sering dibully di kelasnya. Di saat kesal akan nasibnya, Haruyuki menghibur diri dengan bermain game dan membuat rekor baru. Namun suatu hari, semua rekor yang dia hasilkan, telah digantikan dengan nama Kiroyuki Hime, wakil ketua OSIS yang cantik dan populer. Dia mengundang Haruyuki dan memperkenalkan program Brain Boost. Sebuah program yang dapat mempercepat gelombang otak hingga titik waktu seperti terhenti. Program ini juga bisa dilakukan untuk bertarung. Dengan mengalahkan lawan, akan mendapatkan poin untuk meningkatkan kemampuan. Namun jika poin habis maka program tidak bisa diakses kembali. Kurohime menawarkan kerjasama untuk mengalahkan 6 pemimpin warna dan mencari tahu tujuan dibuatnya Brain Boost. Net Juno Susume, menceritakan Moriko Morioka seorang wanita, yang berusia 30 tahun, menganggur setelah keluar dari kerjaannya. Moriko dengan cepat beralih ke game online, untuk menghabiskan waktu luangnya. Kehidupannya pun berubah menjadi seorang net hikikomori, yang antisosial. Di kehidupan game, Moriko merubah dirinya sebagai pahlawan, pria tampan yang gagah dengan nama Hayashi, di dunia game MMO Fruits the Mer. Kehidupan baru Moriko di dunia game, awalnya sangat sulit, hingga akhirnya dia bertemu dengan gadis penyembuh yang baik, dan menggemaskan, bernama Lily. Mereka pun bekerja sama, dalam susah senang mereka lalui, hingga keduanya menjadi tak terpisahkan. Hingga suatu malam, Moriko merasa lapar, dan memberanikan diri membeli makanan di toko swalayan. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Moriko tidak sengaja bertemu dengan seorang pekerja perusahaan berusia 28 tahun.
yang pemalu bernama Yuta Sakurai. Mereka tidak menyadari pertemuan itu akan mengubah nasib mereka. Netoge no Yume wa Onna no Kouja Naitu Omota menceritakan seorang wibu, otaku, bernama Hideki Nishimura, yang bermain game online dengan nama Rusian. Setelah mengumpulkan keberanian untuk melamar seorang gadis di dalam game, namun sangat mengejutkan, sang gadis menolak, dan mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang omong di dunia nyata. Impiannya pun hancur. Rusian mengambil keputusan mendadak di tengah kesedihannya, bahwa dia tidak akan pernah mempercayai gadis lagi dalam game online. Bertahun-tahun kemudian, Rusian sekarang berada di sebuah guild dengan 3 pemain lain. Salah satunya memiliki avatar wanita, bernama Ako. Ako sangat mencintai Rusian, dan ingin menikah dengannya. Meskipun awalnya menolak karena Rusian berpikiran, kemungkinan bahwa Ako seorang pria. Akhirnya Rusian menerima lamarannya, mengklaim bahwa jenis kelaminnya tidak masalah selama dia lucu dan menggemaskan. Namun, setelah diskusi antara anggota guild, yang membuat mereka semua mengadakan rapat offline, Rusian mengetahui bahwa Ako, bersama dengan anggota lainnya, mereka semua perempuan, dan juga teman sekolahnya. Shichisei no Subaru menceritakan seorang player bernama Haruto, dan bersama partinya yang diberi nama Subaru. Hingga terjadi tragedi terbunuhnya Asahi, anggota parti Subaru, salah satu player dari game Union, yang terkenal di dunia. Membuat game itu harus menutup server, dan parti Subaru pun bubar. Setelah 6 tahun berlalu, atas paksaan teman kelasnya, Haruto kembali bermain game VMMORPG, yang sekarang diberi nama Reunion. Haruto mencoba mencari harta di Dungeon, sampai akhirnya Haruto membuka peti harta, dan yang bikin terkejut, di dalam kotak harta ada seorang gadis yang sedang tidur, dan gadis itu adalah Asahi, sahabat Haruto yang telah meninggal 6 tahun silam. Bersama Asahi, Haruto mencoba mengumpulkan anggota parti Subaru, yang dulu telah menghilang. Infinite Dendograph bercerita tentang game virtual RPG, yang masih baru bernama Infinite Dendogram. Di mana karakter utama, bernama Mukudori Reiji, seorang anak kuliahan, yang baru memainkan game ini. Di game ini setiap player, akan dibekali dengan embrio, di mana embrio mampu berubah bentuk menjadi manusia dan senjata, yang akan membantu player untuk bertarung. Berbeda dengan game lain, di sini NPC yang mati tidak akan hidup lagi. Itulah yang membuat Reiji menganggap NPC layaknya manusia, yang harus dilindungi. Dibantu player lain, dan kakaknya, Reiji melakukan petualangan di dunia fantasi, dan memecahkan permasalahan yang muncul. Gundam Build Driver menceritakan gameplay Battle Nexus Online, GBN, adalah game jaringan baru yang memungkinkan orang-orang menikmati berbagai misi menggunakan gameplay dalam dimensi dunia maya virtual. Siswa sekolah menengah Riku Mikami dan Yukio Hidaka merekrut teman sekelas mereka, Momoka Yashiro, dan terjun bersama ke dunia yang luas ini. Menjadi penghuni GBN, mereka bertemu dengan seorang gadis misterius bernama Sarah, yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap gameplay. Mereka mulai bermain bersamanya. Ada banyak divers terkenal lainnya, dimulai dengan Kyoya Kujo, sang juara yang dikagumi Riku. Beberapa penyelam dapat bergabung untuk membentuk tim, yang disebut kekuatan. Sementara itu, game ini diganggu oleh Mas Divers, menggunakan alat tidak resmi, tupe yang disebut Break Decals. Melalui banyak pertemuan dan pengalaman, Riku dan teman-temannya tidak hanya akan membangun gameplay, tetapi juga petualangan mereka sendiri. Phantasy Star 2 Animation. Pada tahun 2027, video game Phantasy Star Online 2 menjadi populer di Seiga Academy. Setiap siswa memainkannya, kecuali Itsuki Tachibana, siswa berpengetahuan luas, yang tidak bermain video game. Karena popularitasnya, game ini sedang ditinjau di Akademi Seiga, untuk melihat apakah itu berdampak negatif pada siswa. Hal itulah yang menyebabkan Itsuki menarik perhatian Rina Izumi, ketua OSIS yang perfeksionis, bertujuan untuk membuktikan bahwa permainan itu tidak bisa disalahkan. Untuk mencapai tujuannya, Rina merekrut Itsuki sebagai wakil ketua OSIS dan menugaskannya dengan belajar bermain game sambil mempertahankan nilainya.
Itsuki sekarang berkewajiban untuk melaporkan temuan permainan hariannya kepada Rina dan menganalisis manfaatnya. Itsuki membawa nasib Fantasy Star Online 2 di tangannya. Namun seiring waktu, tanpa diketahui Itsuki, banyak kejadian aneh di dunia game yang berimbas ke dunia nyata. Itulah daftar 10 anime dunia fantasi di dalam game. Kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di komentar. Jangan lupa bantu kami dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.